kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Desi Pujasi. Saya Reka Novianti. Dan saya Adlina Yoba Permata. Selamat ditonton! Baiklah, sebelum bahas materi, di materi ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, ada memiliki pemahaman tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membuat kertas kerja konsolidasi. Yang ketiga, memiliki pemahaman atas isu lainnya seputar konsolidasi entitas anak dengan mengakuisisikan pada nilai tercatat. Dan keempat, memiliki pemahaman terkait penyajian dan pengungkapan atas transaksi. Selanjutnya adalah karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. A. Prosedur konsolidasi. Berdasarkan PSAK 65, laporan keuangan konsolidasi bahwa investor mengendalikan investe kepada investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan dengan investe dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaan atas investe. Selanjutnya, konsolidasi laporan keuangan. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses penggabungan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas tersebut seluruhnya. Baiklah, selanjutnya prosedur laporan keuangan konsolidasi menurut PSAK 65. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Yang keempat, jika entitas dalam kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi. Baik, selanjutnya, maka ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasi perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragamannya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di gambar di atas itu ada tabel. Nah, di tabel tersebut terdapat 4 kolom. Di kolom pertama itu diisikan dengan nama-nama akun yang dimiliki oleh entitas-entitas yang dikonsolidasikan. Di kolom kedua itu nanti diisikan dengan saldo setiap akun, baik akun-akun pada induk maupun entitas anak. Yang ketiga itu diperuntukkan bagi jurnal eliminasi yang digunakan untuk menyesuaikan atau menghapus saldo pada neraca saldo, sehingga nilai saldo konsolidasinya hanya mencerminkan seluruh nilai jika seluruh entitas dalam konsolidasinya adalah sebuah entitas tunggal. Di kolom keempat itu berisikan nilai yang diperoleh dari perjumlahan seluruh nilai pada 3 kolom sebelumnya pada kertas kerja untuk setiap akunnya. Saldo pada kolom terakhir inilah yang menjadi nilai yang dilaporkan pada laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya itu ada jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan, sehingga mencerminkan saldo yang seharusnya ketika seluruh entitas yang dikonsolidasikan dianggap sebagai sebuah entitas tunggal. Jurnal eliminasi dibutuhkan karena proses konsolidasi tidak dapat serta-merta hanya menjumlahkan seluruh saldo yang dimiliki masing-masing entitas terpisah. Nah, di sini ada akuisisi dengan kepemilikan penuh. Yang pertama itu ada konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Seluruh kepemilikan entitas anak, PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk mengonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Kemudian ada konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam satu kelompok usaha. Laporan keuangan konsolidasi juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kemudian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian. Kemudian ada laporan laba rugi konsolidasian. Dalam laporan ini hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi
saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Perhitungan laba rugi neto konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Dan ada juga semua pendapatan yang berasal dari investasi pada entitas anak harus dieliminasikan dalam perhitungan laba rugi konsolidasian untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Kemudian yang terakhir ada bila tidak terdapat komponen-komponen khusus, maka dalam kepemilikan sepenuhnya oleh entitas induk seharusnya laba rugi neto konsolidasian akan sama dengan laba rugi neto milik entitas induk. Baiklah, selanjutnya yaitu ada laporan perubahan saldo laba konsolidasian. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas dalam hal kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Untuk saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode dikurangi dengan laba rugi neto konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Nah, dividen yang dibayar entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Hanya dividen yang dibayar oleh entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian karena dalam sudut pandang konsolidasian pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasian sehingga dividen yang diperoleh dalam laporan keuangan konsolidasian adalah dividen yang dibayar entitas induk kepada pemiliknya. Nah, selanjutnya di sini ada kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi setelah terjadinya akuisisi setidaknya memiliki 3 bagian utama, yaitu laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan bagian laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Kepentingan nomor pengendalian PSAK 65 masyarakatan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendalian pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, setelah periode akuisisi pada prinsipnya, prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada tahun setelah akuisisi, tahun kedua adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Nah, untuk materi terakhir yaitu isu lain seputar konsolidasi. Konsolidasi metode, biaya pemilihan metode biaya memiliki metode biaya atau metode ekuitas oleh entitas induk tidaklah menjadi laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan akan berbeda. Untuk penyajian dan pengungkapan dalam PSAK 67 jika entitas induk menganggap pada entitas anak terdapat kepentingan non-pengendalian yang dianggap material, maka laporan keuangan konsolidasi perlu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, nama entitas anak. Yang kedua, lokasi utama kegiatan usaha. Yang ketiga, proporsi bagian kepemilikan yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendalian. Yang keempat, yaitu proporsi hak suara yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendalian jika berbeda dari proporsi bagian kepemilikan. Nah, yang kelima, yaitu laporan atau rugi yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendalian. Terakhir, atau yang keenam, akumulasi kepentingan non-pengendalian dari entitas anak pada akhir periode pelaporan. Oke, baiklah itulah materi dari kelompok 2. Lebih kurangnya kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.